Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dengan materi kepemimpinan dan kekuasaan kelas R006. Dengan anggota Rina Sridewi, M. Fadil Alriansyah, Raihan Dengan Roha, Devina Linda, Francisco Saputra, dan Salsabila Yulia Putri. Saya Raihan Dengan Roha dengan NIM C1B019050 akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Orang yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kelebihan dari anggota lainnya, baik yang berasal dari dalam diri, memiliki bakat sebagai pemimpin, dan memiliki sifat-sifat pemimpin, dan yang berasal dari luar diri, memiliki hubungan baik dengan orang yang sedang berkuasa, banyak teman baik, dan memiliki kekayaan. Saya Rina Sridewi dengan NIM C1B019035 akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Ada 5 teori. Yang pertama teori sifat, yaitu teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Teori sifat berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Teori perilaku. Teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti, jika dibandingkan dengan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Bila kepemimpinan dapat diajarkan, maka pasokan pemimpin bisa diperbesar. Selanjutnya, perbedaan yang paling mendasar antara teori sifat dan teori perilaku adalah terletak pada asumsi yang mendasarinya. Jika teori sifat yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan dibawa dari lahir. Sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau ditanamkan. Yang ketiga ada teori kontingensi. Fred mengembangkan model kontingensi pertama kali bagi kepemimpinan. Model ini menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif akan bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya kepemimpinan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh terhadap pemimpin. Hasil yang ditemukan pada model Fiedler adalah jika ada situasi di mana suatu kelompok menuntut seorang pemimpin yang berorientasi tugas, tetapi justru pemimpinnya berorientasi hubungan, maka situasi tersebut harus dimodifikasi, misalkan dengan mengganti pemimpin yang ada sehingga keefektifan optimum dapat tercapai. Saya Salsabila Yulia Putri dengan NIM C1B019182 akan menjelaskan teori kepemimpinan yang keempat, teori situasional. Model yang berkaitan dengan teori situasional dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan dengan pemimpin untuk tercapainya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif bergantung dari tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Selanjutnya, teori jalur tujuan. Teori ini pada mulanya dikembangkan oleh Robert House. Pada prinsipnya, teori ini berpendapat bahwa merupakan tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan pengarahan dan dukungan agar dapat dipastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari suatu kelompok atau organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tingkah laku pemimpin pada saat ia berusaha mempengaruhi perilaku orang-orang yang dikelolanya. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang
heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Selanjutnya, saya Devina Linda dengan NIM C1B019077 akan menjelaskan tentang 5 karakteristik pokok pemimpin karismatik. Yang pertama, visi dan artikulasi. Memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang berharap masa depan lebih baik daripada status quo dan mampu mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami orang lain. Yang kedua, risiko personal. Pemimpin karismatik bersedia menempuh risiko personal tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri untuk meraih visi. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis kendala lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. Yang keempat, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin karismatik perseptif, sangat pengertian terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Yang kelima, perilaku tidak konvensional. Pemimpin karismatik terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peranan, dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Selanjutnya, 4 karakteristik gaya kepemimpinan transaksional. Yang pertama, imbalan kontingen. Kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja baik, dan mengakui pencapaian. Yang kedua, manajemen berdasar pengecualian, aktif. Melihat dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. Yang ketiga, manajemen berdasar pengecualian, pasif. Mengintervensi hanya jika standar tidak dipenuhi. Yang keempat, laissez-faire, melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan keputusan. Saya M. Fadil Aryansyah dengan NIM C1B019037 akan menjelaskan tentang kepemimpinan visioner. Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat mempunyai kekuatan besar yang bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan untuk mempergunakan kekuatan. Perbedaan kekuasaan dan wewenang adalah kekuasaan sama dengan kemampuan, sedangkan wewenang adalah hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, atau kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin, atau dengan kata lain merupakan kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seorang dalam suatu organisasi. Saya Francisco Saputra dengan NIM C1B019148 akan membacakan materi yaitu sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, reward power, kekuasaan yang berdasarkan imbalan yang dimiliki pemimpin. Kedua, coercive power, kekuasaan yang berdasarkan kekerasan atau hukuman yang dimiliki pemimpin. Ketiga, legitimate power, kekuasaan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang dimiliki pemimpin. 4. Expert power, kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau keterampilan dan pengetahuan pemimpin. Kelima, referent power, kekuasaan yang berdasarkan hubungan atau mengidentifikasikan pimpinan dan mengaguminya serta ingin memperoleh penerimaan dan pimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.